pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Zida Nabila Bilqis Julitasari dalam Breaking News. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi di sekitar kita. Hal tersebut sangat disayangkan apabila sampai terjadi sejak di sekolah dasar. Sudah sepatutnya kita dan orang tua tahu bagaimana kebijakan sekolah dalam mengurangi dan menanggulangi permasalahan mengenai pembulian dan kekerasan. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan kita, Zida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Berbicara mengenai pembulian dan kekerasan memang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan hingga saat ini. Tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah menengah, namun kasus pembulian dan kekerasan juga marak terjadi di lingkungan sekolah dasar. Pembulian yang terjadi biasanya berupa pembulian verbal, pembulian sosial, bahkan hingga pembulian fisik yang melibatkan orang tua dari kedua belah pihak. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Suhardeti. Selamat pagi, Bu. Bagi Bagaimana pendapat Ibu mengenai kasus pembulian dan kekerasan yang terjadi di sekolah dasar? Menurut saya, pembulian itu kan merupakan salah satu dari 3 dosa besar yang terjadi di dunia pendidikan. Saya sangat setuju sekali kalau pembulian itu menjadi fokus pemerintah saat ini untuk bagaimana mengatasi supaya anak-anak itu tidak terbiasa dengan mengolok-olok, menjauhi teman, seperti itu. Apalagi yang pembulian yang sudah mengarah ke kekerasan. Jadi menurut saya ini suatu perhatian yang sangat besar sekali dari pemerintah. Nah, kita sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab besar sebagai memberi contoh sekaligus menangani, ya, memberi anak-anak pengertian bahwa pembulian itu sangat mempunyai dampak yang negatif ke kehidupan mereka di masa depan nanti. Apakah di sekolah ini sendiri masih terjadi kasus pembulian dan kekerasan, Bu? Secara umum untuk tingkat pembulian yang parah atau sudah sangat serius itu tidak ada, hanya sebatas anak-anak, namanya juga anak-anak dan pendidikan masih tingkat SD, ya, jadi sebatas mengolok-olok, jahil ke teman. Nah, disitulah tugas kami diawali dari pendidikan yang paling dasar ini, mengarahkan ke anak-anak supaya tidak dimulai tidak melakukan semacam mengolok-olok, menjauhi teman, jahil ke teman termasuk di dalamnya, apalagi yang sudah menyangkut nama baik orang tua, seperti itu. Jadi kami insya Allah tidak ada, tapi yang namanya anak-anak ada kecil-kecilan seperti mengolok-olok itu yang nantinya jika dibiarkan itu akan menjadi kasus pembulian yang lebih serius. Nah, kita sudah menerapkan itu di sekolah sini sendiri secara garis besar. Alhamdulillah tidak ada pembulian yang sudah masuk ranah yang serius, tidak ada. Lalu apa kebijakan dari pihak sekolah untuk mengatasi atau mencegah kasus pembulian dan kekerasan tersebut, Bu? Ya, dari pihak sekolah sendiri, pesan dari Bapak Kepala Sekolah selalu menekankan kepada tenaga pendidik, ya, di sini para guru, untuk selalu mengingatkan siswa. Jadi ini merupakan satu pembelajaran sebelum masuk ke pembelajaran materi di kelas, selalu ditekankan seperti nasihat-nasihat yang ini sebenarnya menjadi program kita untuk mengarah pada pendidikan akhlak atau pembentukan adab yang sholih dan sholihah, seperti itu. Di prakteknya kita selalu mengajak anak-anak untuk selalu saling menyayangi, hidup rukun, sehingga terbebas dari yang namanya pembulian, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, dapat saya ketahui bahwasannya kasus pembulian ini masih terjadi di sekolah dasar, namun hanya berupa pembulian verbal dan tidak begitu serius. Apabila dibiarkan, pembulian itu dapat menjadi besar dan memiliki dampak yang serius, baik untuk anak itu sendiri maupun untuk sekolahnya.
Saya, Zidana Nabila Bilkis Julitasari, melaporkan dari SDN 2 Bumi Harjo.